berkurang. Nah dari pandemi itulah akhirnya kita berinovasi nanam kacang, buat kue atau apa. Nah, kita begitu nanam kacang berhasil. Waktu nanam kacang tuh hasilnya tuh kita mau jual kemana gitu, hasil panennya mau jual kemana, siapa yang beli gitu. Gak ada yang beli, 50% saya sumbangkan masyarakat, 50% saya coba buatlah produksi kacang haji. Coba ini dengan karyawan 5 orang di Bebek Tepi Sawah yang Singaraja. Nah setelah itu kok di jualan online kok laku gitu. Setelah itu buatlah produksi pay susu lagi. Buat pay susu. Setelah buat pay susu jualan online, kok laku. Buatlah Bali Banana Crispy. Setelah buat Bali Banana Crispy, buatlah kue itu. Setelah buat kue itu, buatlah durian crispy. Nah ternyata pandemi itu membawa berkah buat Krisna. Wow. Yang tadinya di Singaraja itu merugi, sekarang tidak ada kata rugi di Singaraja. Artinya untuk biaya personal dengan karyawan yang terbatas, yang mungkin dulu 700, tapi sekarang cuma setengahnya 350. Tapi udah sekarang nggak rugi, karena satu Bebek Tepi Sawah udah diganti pakai pabrik kacang. Krisna Adventure udah diganti pakai produksi pabrik minyak aji. Nah yang dulunya omset di Bebek Tepi Sawah itu 1 bulan sebelum pandemi cuma 150 juta dengan karyawan 46 orang. Nah begitu sekarang kita pakai pabrik dengan karyawan 12 orang, kita omset kita udah 400 juta. Berarti kan aman. Nah, tidak ada kata rugi. Pokoknya setelah pandemi ini Singaraja itu jalan cuma untuk dipakai pabrik. Pabrik apa? Yang sifatnya expirednya yang lama. Karena kacang kan lama, minyak kan lama. Nah jangan kalau kue basah nggak boleh jauh pabriknya, harus dekat. Nah, makanya yang kue basahnya pabriknya di sini. Nah, paling kewalahan sekarang itu adalah susu aji. Susu aji kita 1 bulan ini ke 1 hari kan produksi hanya bisa 7.000. Nah, bangunlah pabrik persiapan lebaran biar bisa kapasitas 10.000 sampai 12.000. Nah, ternyata setelah lebaran sampai sekarang masih kewalahan. Karena permintaan per hari 15.000 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000 kotak loh. Berapa puluhan juta? Ya, berapa juta itu? Itu per hari. Nah, sekarang bangun pabrik lagi. Nah, sekarang kita fokus ke pabrik-pabrik kue. Pabrik bisnis yang paling menjanjikan adalah pabrik produksi kue. Lalu taste-nya udah enak. Daripada restoran capek, uangnya dikit. Nah, kalau kue varian 1 tapi uangnya gede. Nggak ada jam makan. Iya, kalau sekarang udah makan. Terus ntar jam 5 mau makan lagi kan enggak? Paling jam 7 kan. Nah, dari jam 2 sampai jam 5 itu restoran sepi. Ya kalaupun yang terkenal enggak lah rame-rame banget. Tapi kalau kue, kalau udah orang udah suka, nggak ada jam. Terus ya, pakai ngemil juga. Kayak karya di Besake. Pakai oleh-oleh juga. Iya, oleh-oleh juga. Coba lihat Krisna tiap hari itu antri, bahkan sekarang nih 1 bulan ini viral terus di media sosial. Membuat kemacetan gitu. Coba baca di info dan baca. Kemarin kan nyari alternatif parkir jadinya. Ya, udah perlu. Kapolda pun gubernur manggil gitu. Ya, gitulah. Nanti bawakan gini lukisan wajahnya aja kalau dipanggil. Ayo makan. Susu Niki Ji, yang juga rekam sedikit untuk motivasi hidup saya. Nah, emang kenyataan hidupnya itu gitu. Pengusaha Bali yang paling inovasi yang tiada henti adalah yang punya visi. Iya. Ini coba aja Bu. Makanya saya bilang nggak ada kata susah kalau kita berinovasi dengan sungguh-sungguh tulus gitu. Kalau dalam berbisnis itu apa sebenarnya kiat-kiat yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur muda seperti Tian Niki Ji, baru-baru mulai belajar? Satu, kita harus tulus ya. Yang kedua, kita dimanapun berpijak jangan pernah merugikan tetangga kita. Misalnya kita berusaha di sini, ya tetangga kita harus diuntungkan dong. Iya. Jangan dirugikan. Iya. Misalnya membuat keributan, buat bising atau apa. Ya karena kita nyari makan di sini, ini tanahnya daerahnya dia. Begitu ada rezeki, bagikan lagi kita ke tetangga. Ya kalau tetangga udah hubungan kita tetangga bagus, otomatis kalau orang bertamu di sini pasti bercerita dia kan. Ya, itu sombong banget loh gitu. Nah, artinya baik hendaknya kita itu tergantung penonton. Kita nggak bisa promosi sendiri. Iya. Nah, yang paling penting itu adalah sabar, tulus, dan selalu berbagi. Kalau kita pelit sama maju. Iya. Kalau pelit coba, paling cuma doakan. Doakan bangkrut. Satu pertanyaan nih. Nggak bisa jawab. Titik tengahnya ada.
waktu yang di Sadilik itu waktu SMP di khusus Kawan tarik bang. main ke sini Ayam. Kita nanti kerja itu ngambul lah, berarti ngambul aja nih kayaknya. nggak ada kerja. Kita dari Singaraja tuh karena keterbatasan ekonomi orang tua. Orang tua bilang udah nggak bisa biaya sekolah. Apalagi di waktu sekolah kan SD, sekolah SMP 1 itu di sini dari desanya ini kan 2,5 kilo, sekolah balik 5 kilo setiap hari. Uang saku kadang-kadang dikasih uang 100 rupiah, kadang dikasih. Nah kalau uang yang 100 itu kalau pakai naik angkot udah nggak bisa beli es Iya, gitu iya. ya. Makanya kita lebih putuskan jalan kaki. Nah kalau udah terlambat mau nggak mau kita kan pakai naik angkot. Buku kita nggak punya buku, beli buku yang nggak bisa, uang nggak ada, gimana pinter kan itu ya. Dan lagian juga memang kita juga udah nggak suka sekolah, karena mungkin karena ekonomi kan. Kita bisa pintar atau tidak, kan tergantung juga ekonomi kita. Ya karena semua terbatas sih mana bisa. Gitu. Tetapi kalau memang udah dari lahirnya pintar, nggak tanpa buku juga bisa. Acik ngambul aja. Nah, ya karena orang tua nggak bisa biaya sekolah kita kabur. Kita kabur tanpa pengetahuan orang tua. Kita merantau lah di sini. Berarti bapaknya Haji petani dan Petani. saya juga tahu apa ibunya dagang kue. Rumah aja nggak punya. Demi Tuhan, rumah artinya di kampung. Itu tanah desa. Kalau di desa selama kita nempati kan boleh. Iya. Kalau udah pindah kan harus ditinggal kan. Nggak boleh dijual ya. Tidak boleh dijual, nggak punya. Kalau orang lain kan miskin-miskinnya orang masih punya tanah tempat Iya. tinggal. Iya. Kalau dia kan tempat tinggal nggak punya. Nah begitu merantau sini saya nggak mau tahu, saya nggak pernah ketemu orang tua, baru di sini jadi tukang cuci mobil, terus inisiatif sendiri, bukan bekerja ya, inisiatif sendiri tujuannya ya nggak jauh beda lah sama pengemis-pengemis di jalanan. Cuma kan saya kalau LG lebih terhormat, Iya. artinya mencuci mobil yang ada di parkiran. 2 tahun kemudian kita bisa mengisikan tabungan, disitulah LG beli sepeda motor pertama Honda 70, 70 kan, 150.000. Nah begitu punya sepeda motor dia pulang. Dalam hati, ayo orang tua tanpa orang tua saya bisa beli motor. Dalam hati, bukan ngomong gitu ngomong. Itu motor itu masih sekarang. Enggak. Udah. Ya, karena dari motor tuh ada rezeki lagi kita jual, beli Astra Prima, kredit, iya. masih harganya 1.250.000, gitu. Beli, nah naik terus sampai sekarang seperti ini. Yang di Art Center ini kan yang outlet pertama kan. Ya, udah pertama. Berarti pernah dia konveksi aja. Yang di sebelahnya itu kan konveksi ya. Sebelumnya Iya, ada. sebelumnya kan kerja di konveksi. Oh, itu Setelah kerja di konveksi punya pengalaman, bukalah konveksi. Nah, tetapi Ji bisa seperti ini semua itu karena bosnya Ji. Beliau lah yang mengajarkan saya, mendidik saya. Suatu ketika kalau kamu sukses, jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi. 1, 2, jiwa mengalah. 3, ingat karma. 4, pokoknya kita intinya lebih mengalahnya. Sudah gitu ya. Pak Sidarta ya. Dan Pak Sidarta sampai saat ini dapat saham dari perusahaan. Padahal nggak ikut saham. Tapi wujud kita kan terima kasih sama beliau. Tapi di bursa saham ada di gini Aulia Krisna. Nah, Untuk gini ya bursa nggak ada ya. bosnya Ji setiap bulan dapat saham ya. Kalau rame-rame bisa 500 juta. Istrinya 200 juta. Pasti. Jadi kita kebut yang ada yang mau ditanyakan nih. Ini Katanya. apa? Sudah tahu? Apa Wan? Tentunya lagi bertakon. Apa? Sebali dari mana? Sempat Mas Wali, viral Pak. nih, Sebali. Apa? viral nih kemarin. Gara-gara putus cinta aja. Jadi gini ceritanya gara-gara putus cinta.